Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul Khair, selamat pagi anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan yang terpenting adalah kita semua dalam keadaan senantiasa berzikir dan mengingat Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak soli dan solihah, pada majelis pagi kali ini kita akan membahas tentang hadas. Nah, sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah mau menyapa dulu anak soli dan solihah yang ada di kelas 5 Abdullah bin Mas'ud. Takbir, Allahu Akbar. Anak soli dan solihah yang ada di kelas 5 Mu'az bin Jabal. Takbir, Allahu Akbar. Dan anak soli dan solihah yang ada di kelas 5 Salman Al-Farisi. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah anak-anak, tidak lupa Ustazah mengingatkan kita semua untuk senantiasa menjaga kesehatan kita, ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, terlebih ketika kita habis memegang benda atau baru dari keluar rumah. Nah, ketika kita akan keluar rumah, sebisa mungkin usahakan tetap menggunakan masker, ya, atau penutup kepala. Insya Allah ini adalah bagian dari usaha kita, ikhtiar kita untuk tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari virus yang sangat membahayakan tubuh kita. Anak soli dan solihah, pada majelis pagi hari ini kita akan membahas tentang hadas. Ada yang sudah tahu apa itu hadas? Iya, benar sekali. Hadas itu adalah keadaan tidak suci seseorang sehingga menghalangi untuk melakukan ibadah, terutama bagi orang-orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Nah, hadas ini perlu sangat kita ketahui ya nak, karena ini yang menjadi syarat diterima atau tidaknya ibadah kita. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Allah berfirman, Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak bersuci. Nah, artinya kita harus tahu, kita perlu mengetahui bahwa agar ibadah kita diterima oleh Allah, agar sholat kita diterima oleh Allah, maka kita harus bersih dari hadas. Nah, hadas itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah hadas kecil, yang kedua hadas besar. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Nah, hadas kecil adalah sesuatu yang membatalkan wudhu, yang menyebabkan seseorang itu terhalang melakukan ibadah. Contohnya adalah BAK, ya, kemudian BAB, buang angin, termasuk juga hilang akal. Hilang akal ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, ya. Misalnya orang gila, orang yang mabuk. Kemudian mabuk dalam artian adalah orang yang meminum minuman keras, ya nak, karena dia akan kehilangan akal sehatnya. Kemudian juga pingsan, ini termasuk ke dalam hadas kecil. Nah, cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan berwudu. Nah, namun jika misalnya di suatu tempat tidak terdapat air, maka boleh melakukan membersihkan hadas kecil ini dengan bertayamum. Ini adalah hadas kecil. Ini perlu kita lakukan, ya. Bersuci dari hadas kecil ini sangat perlu kita lakukan agar ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, anak-anak, bersuci dari hadas, misalnya dengan berwudu, ini juga harus sempurna. Kenapa harus sempurna? Wudunya harus tertib, betul-betul kita lakukan dengan baik agar ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, ya. Jadi wudunya tidak buru-buru dan tidak ngasal juga, ya. Betul-betul kita lakukan dengan tertib. Insya Allah kalau wudu kita semua sudah belajar, ya, bagaimana cara berwudu dengan benar. Nah, kalau hadas besar adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib untuk bersuci. Nah, artinya
Kalau hadas kecil, cara bersucinya cukup dengan berwudu atau bertayamum. Kalau hadas besar, seseorang harus mandi wajib. Kalau tidak mandi wajib, maka tidak sah semua ibadahnya. Contohnya apa? Kita sudah belajar MRT waktu kelas 4. Siapa yang sudah ikut MRT? Barokallah. Apa ya MRT? Menuju remaja tangguh. Sudah ya? Tahun lalu waktu anak-anak semua kelas 4 kita sudah belajar MRT. Apa yang kita bahas di MRT? Tentang akil balik. Nah, kalau laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah, kalau wanita ditandai dengan menstruasi atau haid. Nah, dua ini yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib. Maka dikatakan seseorang yang mimpi basah bagi laki-laki dan haid atau menstruasi bagi wanita, maka dia harus mandi wajib karena ini termasuk hadas besar. Nah, anak-anak, insya Allah kita semua sudah memahami ya bagaimana tanda akil balik bagi laki-laki dan perempuan. Insya Allah nanti di kelas 5 akan ada pembahasan yang lebih lanjut terkait dengan masalah akil balik di MRT di kelas 5. Doakan ya nak, mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir. Insya Allah nanti kita di semester genap kita akan berjumpa lagi di acara MRT dan pembahasannya akan sangat seru ya. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu ya, bisa melaksanakan agenda MRT. Nah, insya Allah itu terkait dengan pembahasan hadas. Sekali lagi kita ingat lagi, hadas itu adalah keadaan tidak suci yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah. Hadas terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, cara bersucinya cukup dengan berwudu atau tayamum. Sementara hadas besar harus mandi wajib. Insya Allah itu yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!